Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi fa iktafa wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan yang akan datang. Baik itu kehidupan di dunia sampai yang terpenting adalah kehidupan di akhirat. Kira-kira apa yang sudah kita persiapkan dengan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia untuk kehidupan nanti di akhirat. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis banyak sekali perintah kepada kita untuk selalu mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Di antaranya ada hadis yang sangat populer bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyis man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya, menundukkan egonya, dan dia beramal untuk sesudah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah, orang yang memperturutkan dirinya kepada kemauannya, kepada syahwatnya. Wa tamanna alal amani, dan dia itu selalu berangan-angan panjang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dimaksud dengan dana nafsahu ay hasaba nafsahu fid dunya qabla an tuhasab yaumil qiyamah. Orang yang mengendalikan dirinya adalah orang yang bermuhasabah, mengevaluasi dirinya pada saat di dunia ini sebelum nanti dievaluasi, dihisab pada hari kiamat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul mu'minin aqyas, wahai Rasulullah, Muslim yang seperti apa, mukmin yang seperti apa yang disebut memiliki kecerdasan? Maka beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang mukmin yang paling sering mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling bagus dalam hal mempersiapkan kematiannya. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian di antara asar ada kalimat yang juga sangat populer disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang nanti di akhirat. Fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Seseorang yang mudah urusannya pada saat di hari pertimbangan di akhirat, yaitu apabila orang ini selalu bermuhasabah, evaluasi dirinya pada saat hari ini, pada saat di dunia. Dan mereka selalu untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kehidupan yang pelik, paparan yang sangat berat. Yauman tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada saat hari kiamat yang tidak mampu disembunyikan suatu perkara pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal 'abda la yazalu bi khair ma kana lahu wa'idun min nafsihi. Sesungguhnya seorang hamba selalu dalam kebaikan
selama ada penasehat dari dirinya. Wa kanatil muhasabah min himmatihi, dan muhasabah selalu menjadi perhatiannya. Dia memiliki kewaspadaan pada saat sebelum melakukan sesuatu, maka dia minta fatwa atau bertanya kepada dirinya, kepada hati nuraninya, kepada fitrahnya, apakah sesuatu itu tepat atau tidak. Kalau tidak maka ditinggalkan, kalau tepat dilanjutkan. Dan dia menjadikan muhasabah ini sebagai orientasi utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana, apa yang perlu untuk kita lakukan dalam proses muhasabah ini? Ada banyak cara yang disampaikan para ulama. Dalam waktu singkat saya sebutkan poin-poin disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya muhasabatun nafs itu dilaksanakan pada poin-poin berikut. Yang pertama, al-bad'u bil fara'id. Yang perlu untuk kita muhasabah adalah pertama-tama itu terkait dengan kewajiban-kewajiban. Fa idza ra'a fiha nuqsan tadarakahu, kalau dia menemukan kekurangan pada hal-hal yang wajib, hendaklah dia langsung melaksanakan, diikuti, walaupun mungkin agak telat, tetapi dia melanjutkan dan melaksanakan hal yang wajib. Ini yang pertama-tama menjadi orientasi kita, terutama kita di bulan Ramadan. Ada banyak kewajiban yang perlu untuk kita lakukan. Yang paling utama adalah kewajiban siam. Kita evaluasi bagaimanakah kualitas siam kita masing-masing. Apakah selama ini hanya sebatas mempuasakan dari syahwat perut dan syahwat farji saja, makan, minum, dan menahan dari jima saja? Kalau baru seperti itu, mari kita tingkatkan untuk mempuasakan anggota fisik kita yang lain, dan juga sebisa mungkin mempuasakan hati kita. Kemudian dalam hal sholat misalnya, khususnya di bulan Ramadan, sholat yang wajib 5 waktu, apakah pelaksanaannya sudah kita tunaikan tepat waktu? Kalau yang laki-laki adalah berjamaah di masjid. Kalau sudah, maka alhamdulillah, mari kita teruskan sampai Ramadan selesai dan bahkan sampai setelah Ramadan. Kalau belum, ada orang yang sholatnya suka menunda-nunda dari waktu yang tepat, tidak di awal waktu, kemudian dia laksanakan sendirian, tidak berjamaah. Nah, ini perlu kita evaluasi dan perlu kita perbaiki. Hal-hal yang wajib banyak sekali yang perlu untuk kita evaluasi, baik dari sisi kualitasnya yang paling utama dan juga di sisi kuantitasnya. Yang kedua, tsumma al-manahi. Yang perlu kita evaluasi adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Fa idza arafa annahu irtakaba minha syai'an. Kalau dia sudah evaluasi dan ada salah satu yang larangan atau sebagian dilarang itu dia lakukan, tadarakahu bitaubah, maka dia bersegera untuk bertaubat wal istighfar, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian wal hasanat al mahiyah, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutup kemaksiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Innal hasanat yudhibun sayyi'at, karena sesungguhnya hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang merupakan ketaatan itu bisa menghapuskan hal-hal yang buruk ataupun kemaksiatan. Di Ramadan ini barangkali ada hal-hal yang terlarang yang kita lakukan, baik itu larangan sampai pada derajat yang haram ataukah mungkin yang makruh, maka perlu untuk kita evaluasi dan sebisa mungkin kita tinggalkan. Kalaupun terlanjur, maka kita segera untuk bertaubat, karena tidak ada yang lepas dari kekhilafan, kita semuanya tidak lepas dari kesalahan. Maka segera kita tuntaskan dengan taubat dan beristighfar, serta kita muaqabah, memberikan hukuman pada diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesudah keburukan itu. Yang ketiga adalah muhasabatun nafsi 'alal ghaflah. Kita bermuhasabah pada diri kita terhadap hal-hal yang lalai. Wa yatadaraku dzalika bidzikri wal iqbal 'ala Allah. Kemudian bersegera setelah itu, kalau kita temukan hal-hal yang melalaikan yang kita lakukan, maka kita segera untuk berzikir dan bersegera untuk menghadap kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam ketaatan. Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Waktu-waktunya ini barokah, baik itu siangnya ataukah malamnya ini
barokah semuanya. Eman-eman kalau kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Misalnya kalau ada orang yang punya hobi tertentu, ya misalnya main catur dari pagi, siang, sore, tidak ada henti-hentinya, mungkin dijeda hanya sholat saja misalnya, eman-eman. Ada orang yang suka main biliar misalnya, atau mungkin gengsi yang suka main game, eman-eman waktunya. Berapa banyak ayat Al-Quran kalau dibaca pada waktu-waktu itu, tapi ini terbuang sia-sia. Dan di Ramadan lagi, ini sia-sia. Jadi kalau kita bermuhasabah terhadap hal-hal yang melalaikan, monggo kita segera untuk berzikir. Berzikir pada Allah Ta'ala. Zikir ini ibadah yang sangat ringan, tetapi pahalanya sangat banyak. Satu saat ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam katsirah, fabima atasyabbatu biha?" Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak. Maka apa kira-kira yang bisa aku pegang teguh, yang simpel yang bisa aku lakukan? Maka kata Rasulullah adalah mengatakan, la yazalu lisanuka ratman bidzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Waktu-waktu yang kita lewati Ramadan ini sangat mulia, sangat barokah. Maka mari kita perbanyak zikir yang kita suka, apakah istighfar, apakah sholawat, apakah kalimat thayyibah yang lain, silahkan. Semuanya itu menjadi tabungan yang sangat banyak di akhirat kelak. Yang keempat adalah muhasabatun nafsi ala harakatil jawarih. Kita evaluasi diri kita ini pada anggota-anggota fisik kita, yaitu kalamul lisan, berupa perkataan dari lisan kita ini, terutama di Ramadan. Apakah sudah kita jaga dari riba, kita jauhi namimah, kita jauhi kata-kata yang dusta, kata-kata yang bohong, dan lain-lainnya. Karena syahwatul lisan ini sulit untuk dihindari, apalagi kalau orang-orang yang sudah punya potensi berkata-kata, mengomentari segala sesuatu yang tidak tepat, yang tidak ada manfaatnya. Mari kita evaluasi di bulan Ramadan ini. Wa masyu ar-rijlaini, kemudian kaki kita berjalan kemana? Apakah ke tempat yang baik, ke masjid, ke majelis ilmu, ke tempat untuk berdakwah, ataukah kebalikannya, ke tempat-tempat yang maksiat? Wa batsul yadaini, tangan kita, Allah Ta'ala memberikan tangan kita yang mulia ini, apakah kita pakai untuk aktivitas yang baik ataukah untuk aktivitas yang buruk ataupun sia-sia. Kemudian mata kita, Allah Ta'ala berikan mata yang bisa menikmati keindahan dunia. Selama ini sudah kita pakai untuk apa? Apakah kita pakai baca Al-Quran, alhamdulillah, ataukah banyak dan kita gunakan untuk hal-hal yang selain pada yang baik, untuk melihat sesuatu yang tidak tepat, dan khususnya pada Ramadan ini. Kemudian wasima'ul udhunaini, Allah Ta'ala berikan telinga kepada kita, apakah kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik ataukah kebalikannya. Ini semua yang harus kita evaluasi, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, yang kita pada tahap-tahap akhir, yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'alar rahil, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini sudah bersiap-siap beranjak untuk pergi. Walam yabqa minhu ilal qalil, tidak tersisa kecuali hanya bilangan hari-hari yang sedikit, hanya beberapa hari saja ke depan ini. Maka faman minkum ahsana fihi fa'alaihi taman, kalau dia sudah bagus selama 10 hari pertama, 10 hari kedua sudah bagus, 10 hari ketiga ini jangan sampai kendor, disempurnakan kebaikan-kebaikannya itu. Wa man farrata fayahtimuhu bil husna, maka kalau orang yang menemukan kekurangan-kekurangan, 10 hari pertama masih adaptasi karena dia belum melakukan pemanasan sebelum Ramadan, kemudian 10 hari kedua dia mencoba untuk bersiap-siap, memiliki semangat, maka 10 hari terakhir inilah kita harus meningkatkan kualitas kuantitas dalam ibadah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Fal amalu bil khitam, karena sesungguhnya standar daripada amal itu adalah pada penghujungnya, pada akhirnya. Kemudian kata Ibnu Jauzi dalam kalimat nasihat yang sudah bagus, ya, yang sangat bagus, fa illam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsinul wada.
Kalau diibaratkan Ramadan ini seperti tamu, yang jatah tamu di rumah kita kan 3 hari 3 malam kita kasih servis, kita kasih akomodasi. Maka pada hari ketiga akhir ini seolah-olah tamu ini sudah siap-siap pergi. Kalau kita tidak bagus dalam memberikan pelayanan pada tamu pada saat datang, tidak bagus kita dalam memanfaatkan Ramadan, maka alaika an tuhsinul wada', marilah kita untuk memperbagus dalam hal melepas tamu ini. Kita perbagus pelayanan kita, bahkan kalau perlu tamu itu kalau mau pulang kita kasih samu supaya ada kenangan yang indah pada tuan rumah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan ditinggalkan Ramadan dan kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Maka kita bagus dalam melepas Ramadan pada tahun ini. Kata Ibnu Taimiyah, al-ibrah bi kamalin nihayat la binaqsil atau binaqsil bidayah. Standar itu adalah kepada kesempurnaan finishingnya ataupun finalisasinya, bukan pada kekurangan dalam hal mulainya. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal-amal kita standarnya itu adalah pada akhirnya, pada penghujungnya. Sehingga jemaah sekalian, marilah kita lebih semangat lagi di akhir-akhir Ramadan ini dengan memperbanyak doa sebanyak-banyaknya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya dikuatkan azam kita untuk mengisi hari-hari akhir Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Kita lakukan iktikaf semampu kita, sebisa mungkin. Kalau tidak bisa full sehari semalam, mungkin hanya malam-malamnya. Kalau tidak bisa full satu malam, mungkin pada saat mulai qiyamul sampai dengan suruh misalnya. Karena ma la yutraku kulluhu la yutraku julu, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan 100%, maka jangan tinggalkan semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa semampu kita sesuai dengan kondisi pada kita masing-masing. Kemudian kita memperbanyak sedekah, masih ada peluang untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita memperbanyak zikir istighfar pada akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita lulus di madrasah Ramadan, menjadi orang-orang yang muttaqin, yang sukses mendapatkan predikat takwa, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk 11 bulan akan datang. Demikianlah muhasabah singkat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.